Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan serahkan dulu kepada KM kelas 11 MIPA 1 untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Kepada KM kelas 11 MIPA 1, Bapak persilahkan. Terima kasih kepada KM yang telah memimpin berdoa pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan secara lancar, kemudian ada dalam keberkahan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Bapak akan cek dulu kehadiran kelas 11 MIPA 1. Siapa yang tidak hadir? Oh, Iqmal. Iqmal kemana gak hadir sekarang? Izin. Oke. Siapa lagi yang tidak hadir? Krisna. Krisna kemana Krisna? Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan untuk Iqmal dan Krisna bisa mengikuti lagi pembelajaran seperti biasanya agar mereka tidak ketinggalan juga oleh kalian semua. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang matriks. Dimulai dari determinan, inverse, baik itu yang berordo 2x2 dan berordo 3x3. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu transformasi geometri. Oke, menurut kalian ketika mendengar kata transformasi geometri ini, apa yang ada di benak kalian? Nah, yang ada di benak Bapak itu, kalau mendengar kata transformasi itu seperti kata transformers gitu ya. Tahu transformers? Itu yang robot itu ya, yang robot. Dari yang mobil berubah jadi robot, atau sebaliknya ketika jadi robot bisa berubah jadi mobil. Nah, di transformasi ini akan terjadi perubahan-perubahan, baik itu dari perpindahannya, kemudian dari ukurannya, dan dari bentuknya, seperti itu. Masuk ke kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki ketika sudah mempelajari bab ini. Pertama di KD 3.5, menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Berarti secara tidak langsung di sini ada materi prasyarat sebelum kita masuk ke bab ini, yaitu materi matriks. Kemudian selanjutnya di KD 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Dimulai dari translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Selanjutnya ke indikator pencapaian kompetensinya 3.5.1. Pertama, menyebutkan contohnya dari translasi seperti apa, refleksi, rotasi, dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di 3.5.2-nya menemukan sifat-sifatnya, 3.5.3 menemukan konsep translasi dengan kaitannya dengan konsep matriks. 4.5.1 menemukan matriks transformasinya, dan terakhir 4.5.2-nya menggunakan konsep transformasi dengan kaitannya dengan konsep matriks dalam menemukan koordinat titik atau fungsi setelah transformasi. Dari sana kita simpulkan bahwa materi prasyarat yang harus dikuasainya yaitu pertama ada matriks. Jadi kalian harus menguasai dulu materi yang kemarin ya. Kemudian yang kedua itu ada materi koordinat kartesius, karena nanti kita akan akan mentransformasikan si titik atau garis atau bidang itu di dalam bidang kartesius. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran discovery learning dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks serta memiliki disiplin ya, sikap disiplin dan kerjasama seperti itu. Kemudian untuk materi hari ini untuk materi hari ini kita lihat ya, materi hari ini kita masuk dulu ke salah satu transformasi geometri yaitu translasi. Nah, contohnya ya, kalau translasi itu contohnya misalnya nih, Iqmal sama Krisna atau sama siapa ya, main misalnya ke Asia Plaza. Misalnya di lantai 1 nih, di lantai 1. Kemudian Iqmal itu sama Krisna naik lewat lift atau lewat eskalator. Nah, dari sana terjadi perpindahan dari bawah ke atas. Tetapi dari sana kita dapat melihat bahwa tidak ada perubahan secara bentuk.
Tidak mungkin kan misalnya ikmal dari bawah misalnya ikmal itu kurus, tapi pas ke atas tidak mungkin ikmal itu jadi gendut kan. Nah, itulah salah satu contoh dari translasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hanya terjadi sebuah perpindahan ya tanpa merubah ukuran atau bentuk. Untuk bahasan kita pada pertemuan kali ini, pertama dimulai dari jenis translasi, kemudian yang kedua sifat translasi, yang ketiga ada komposisi transformasi. Oke, di next. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Anak dari titik awal kemudian ingin sampai ke rumahnya. Kenapa itu jadi agak belibet ya atau agak rumit? Karena ada batak yang menghalanginya. Sejauh 3 meter ke kanan ya, kemudian ke bawah sejauh 3 meter, kemudian ke kiri sejauh 6 meter dan ke atas sejauh 4 meter. Itu ditinjau dari sudut pandang Bapak ya. Kalau nanti kalian melihat atau ditinjaunya dari sudut pandang kalian, bisa jadi ke kanan yang 3 meter dari Bapak itu, bisa jadi ke kiri ya. Jadi dilihat dari sudut pandang Bapak kalian itu. Next. Nah, ada jenis-jenis translasi. Yang pertama, ada translasi titik ya jenisnya. Kemudian ada translasi garis dan ada di translasi bidang. Oke, yang pertama itu translasi titik. Translasi titik, langsung saja permasalahannya. Nih, misalnya ketika di sana ada masalah satu, ketika kalian berada pada titik awal A 4,-3 ya, misalnya. Translasi. Misalnya kalian ada di titik awal A 4,-3 ya. Kemudian di soal itu bergerak ke kiri 6 langkah. Pertama itu ke kiri 6 langkah ya. Setelah itu dan ke bawah 1 langkah ya, dan ke bawah 1 langkah. Nah, kemudian dilanjutkan. Nah, dilanjutkan berarti pergerakan yang keduanya ke kiri 3 langkah di soal ya. Dan ke atas 3 langkah. Oke, tadi sesuai dengan materi prasyaratnya. Berarti kita akan melukis titik ini di bidang koordinat kartesius. Nah, kita lukiskan dulu bidang koordinat kartesiusnya. Oke. Berarti kita ada di titik, atau misalnya A ini ada di titik 4,-3. Berarti untuk X ya. Untuk X positif, kemudian ini Y positif, ini X negatif, dan ini ke bawah Y negatif. Positif, ini positif. Kita adakan dulu sebuah persetujuan. Kalau ke kanan itu positif untuk X, kalau ke kiri itu negatif untuk X, ke atas itu positif untuk Y, dan ke bawah itu negatif untuk Y. A 4,-3. Nah, kita lukis satu misalnya di sini. Skalanya 1, 2, 3, 4. -3. Kayaknya bakal ke bawah deh ini. Nah, kita ubah dulu. X negatif, Y negatif, dan X positif ya. 4,-3. 1, 2, 3, 4. -3. Negatif 1 karena ke bawah, negatif 2 dan negatif 3. Di mana titik pertemuannya? 4,-3. Berarti kita tinggal tarik ke sini secara
horizontal dan ini secara vertikal ya. Sehingga terjadilah suatu titik pertemuan di mana A sama dengan 4,-3. Setelah itu titik ini ya bergerak ke kiri 6 langkah. Ke kiri ya, berarti ke sumbu X yang negatif. Ke kiri 1 langkah ya, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Berarti ada di sini untuk pergerakan yang ke kiri 6 langkah. Kemudian ke bawah 1 langkah. Berarti ke sini ya, ke negatif 4. Ke bawah 1 langkah. Sini. Nah, berarti untuk kita misalkan ini adalah pergerakan yang pertama. A aksen sama dengan, kita lihat koordinatnya ya. Ini kan. Kita lihat pergerakannya. Berarti di negatif 2, negatif 4 untuk yang pertama. Kemudian setelah itu bergerak lagi ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Ke kiri berarti ya 1 langkah, negatif 4 dan negatif 5 di sini ya, negatif 5. 1 langkah, kemudian 2 langkah, 3 langkah. Berarti ada di sini ya. Untuk ke kiri 3 langkah dan ke atas sama 3 langkah. Berarti 1 langkah, 2 langkah, sama 3 langkah. Berarti ada di sini ya titik pertemuannya. Untuk A double aksen setelah bergerak 2 kali itu ada di negatif 5, negatif 1. Nah, seperti itu ya. Berarti untuk menjawab pertanyaan masalah yang pertama itu, gambarkanlah titik awal A dan titik A setelah pergerakan pada diagram Cartesius. Berarti titik awal dari A itu ada di 4,-3, kemudian setelah bergerak 1 kali jadi negatif 2,-4, dan titik akhir atau setelah bergerak 2 kali itu adalah negatif 5,-1. Berarti inilah hasil dari translasi dari titik A. Oke, mengerti? Negatif 5,-1. Bapak hapus ya. Nah, silahkan kalau perlu di screenshot terlebih dahulu sebelum kita masuk ke translasi yang selanjutnya. Screenshot dulu ya. Oke, Bapak hapus ya, izin hapus. Nah, kemudian, tadi di masalah yang pertama kita menggunakan atau menganalisis di bidang koordinat Cartesius. Nah, bagaimana kalau misalnya nih ada soal, misalnya A-nya itu 2003, 2007. Kemudian akan digeser ke kiri misalnya ya, ke kiri 3 langkah, Kemudian ke bawah 2 langkah misalnya ya. Bisakah kalian untuk menyelesaikan soal ini di koordinat Cartesius? Coba misalnya ya, koordinat Cartesius oleh kalian dilukis dulu. Alangkah banyaknya ya, alangkah akan panjangnya ketika 2003 itu sama 2007 diurai. Walaupun kalian bisa menggunakan bisa menggunakan skala, misalnya skala 10, skala 100, tapi pergerakan dari pergeserannya itu minim. 3 dan negatif 3 dan 2 ya, ke kiri 3, kemudian ke bawah 2. Dari sini kita bisa melahirkan sebuah rumus, atau di buku ada rumus untuk mencari translasi, di mana T-nya itu adalah A, B. Ditranslasikan sepanjang A, B. Ke kiri kita sudah menyepakati bahwa ke kiri dan ke kanan itu untuk sumbu X, dan ke bawah serta ke atas untuk sumbu Y. Nah, A di sini berarti pergeseran di sumbu X. Kemudian B ini pergeseran di sumbu Y. Berarti untuk T-nya berapa? Untuk soal ini ke kiri 3 langkah.
karena ke kiri berarti negatif 3. Ya. Kemudian kalau ke bawah 2 langkah berarti negatif 2. Kalau ke kiri negatif, kanan positif, atas positif, bawah negatif. Oke, setelah itu kita ada rumus di bukunya. Ada rumus bukunya, yaitu misalnya kita punya titik A, X, Y. Kemudian ditranslasikan sepanjang A, B. Ini akan menghasilkan A aksennya X ya ditambah dengan pergeserannya tambah A, Y ditambahkan dengan pergeserannya itu B. Dari sini lahirnya sebuah rumus translasi. Oke. Nah, setelah kalian tahu rumus ini, kalian bisa mensubstitusikan soal yang ini, soal yang gede banget gitu ya. Angkanya 2003, 2007 ditranslasikan sepanjang berapa? Negatif 3, negatif 2. Berarti untuk A aksennya 2003 dikurangi dengan 3 atau ditambah dengan negatif 3. Jadi 2000, 2007 dikurangi dengan 2 atau 2007 ditambah negatif 2. 2005. Sehingga hasil dari translasinya yaitu A aksen sama dengan 2000, 2005. Nah, diingat ya rumus yang ini. Kita punya satu rumus. Yang ini berarti ya. Oke. Di screenshot dulu bila perlu. Kemudian next di masalah yang kedua. Tadi jenis translasi yang kedua itu adalah translasi garis. Oke, translasi garis. Kalau tadi titik ya. Untuk masalahnya bisa dilihat di PowerPoint. Misalnya ada garis 2x tambah 3y dikurangi 6 sama dengan 0. Oke. Digeser sejauh 2 satuan ke kiri. Nah, ini ya, digeser 2 satuan ke kiri. Oke. Kemudian 3 satuan ke atas. 3 satuan ke atas. Tentukan bayangan garis tersebut atau A aksennya kalau tadi ya. Kita yang pertama itu sudah punya rumus bahwa bahwa A itu X, Y yang tadi ya digeserkan misalnya oleh A, B, sepanjang A, B, hasilnya itu A aksen sama dengan X ditambah dengan A, Y tambah B. Sehingga dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya untuk A aksen itu, nah untuk aksen ini ya, berarti adalah hasil penjumlahan dari titik awal ditambahkan dengan transformasinya atau pergeserannya, yaitu A ditambahkan dengan T. Berarti ini X aksen, Y aksen sama dengan A-nya X, Y ditambah dengan transformasinya A dan B. Oke. Berarti kita di sini ketemu lagi sama matriks. Operasi matriks penjumlahan atau pengurangan. Setelah itu kita tentukan di sini ya. Kita tentukan pergeserannya atau translasinya. Yaitu 2 satuan ke kiri berarti berapa? Negatif 2. Dan 3 satuan ke atas yaitu 3. Setelah itu kita tinggal masukkan ke sini ya. X aksen, Y aksen. X-nya kita tulis lagi ya untuk menemukan bayangan dari garis yang ini. X, Y. Nah, untuk A-nya karena kita sudah ketahui bahwa A-nya itu negatif 2 dan B-nya itu adalah 3. Nah,
Maka X aksen, Y aksennya itu adalah, kita ingat lagi penjumlahan matriksnya. Berarti ini menghasilkan X ditambah negatif 2 dan Y ditambah 3. Nah, setelah itu kita tinggal keluarkan seperti di matriks. Berarti X aksennya itu X dikurangi dengan 2 ya. Kemudian untuk Y aksennya Y ditambah 3. Karena kita akan mencari bayangan, berarti yang X aksen sama dengan X dikurangi 2 ini serta Y aksen sama dengan Y ditambah 3 ini harus di X sama dengan kan dan di Y sama dengan kan terlebih dahulu untuk disubstitusikan ke sini. Berarti X sama dengan berapa? Berarti kedua ruas kita tambah dengan 2. Jadi tidak ada istilah pindah ruas ya. Kita memperlakukan ruas kiri dan ruas kanan itu setara. Kalau misalnya ruas kanan nih Bapak tambahkan 2, oke? Kemudian ruas kiri juga harus tambah 2. Sehingga negatif 2 ditambah 2 berapa? 0 kan? Tinggal sisa 0. Kemudian untuk ruas yang kiri berarti X aksen ditambah dengan 2. Tapi lebih familiar atau lebih biasa digunakan di matematika itu oleh guru-guru matematika dan oleh siswa, yaitu pindah ruas. Padahal tidak ada pindah ruas. Nah, untuk yang ini berarti Y-nya sama dengan Y aksen dikurangi dengan 3. Nah, kita udah dapat nih ya X dan Y-nya. Tinggal masukkan ke sini 2X tambah 3Y dikurangi 6 untuk mengganti X yang ini dan Y yang ini. Berarti 2X ditambah 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita tinggal ganti X-nya dengan ini. Berarti X aksen ditambah 2 ditambah 3 dikali Y aksen, Y-nya diganti dikurangi dengan 3 dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Nah, di sini berarti 2X aksen ditambah 4 ditambah 3Y aksen negatif 9 ya dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti, nah di sini ketika dalam penyelesaian X aksennya hilang. Jadi 2X ya. Jangan lupa X aksennya hilang. Jadi 2X ditambah dengan 3Y, kita kelompokkan yang ini nih. Positif 4, negatif 9, negatif 6. Negatif 9 dikurangi 6, berarti negatif 15. Negatif 16 ditambah 4, negatif 11. Berarti bayangannya adalah 2X ditambah 3Y dikurangi 11 sama dengan 0. Jadi disesuaikan lagi dengan bentuk yang ada di soalnya. Kalau misalnya sama dengan 0, kita sama dengan 0. Kalau misalnya 6-nya keluar, kita samakan dengan bentuk awalnya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada translasi bidang. Silakan di screenshot terlebih dahulu bila diperlukan. Bapak izin menghapus terlebih dahulu ya. Oke. Translasi bidang. Ada masalah 3. Bagaimana jika suatu bidang digeser pada bidang koordinat kartesius? Coba kamu amati bidang segitiga ABC yang digeser pada gambar berikut. Dapatkah kamu menentukan arah dan besar pergeserannya? Yang pertama yang harus kita analisis dari soal tersebut adalah koordinat dari masing-masing titik. Berarti untuk titik A dilihat di sana ya. Untuk titik A itu adalah negatif 9, negatif 4. Untuk titik A ya, kalian lihat di gambarnya, negatif 9, negatif 4. Kemudian untuk B itu negatif 8 ya. Negatif 8, negatif 2 ya. Dan untuk C-nya itu negatif 3, negatif 5 ya. Negatif 3, negatif 5. Selanjutnya berarti karena udah digeser ya, entah sejauh apa menggesernya, karena kita akan mencari hasil pergeseran, bukan hasil tapi pergeserannya, yaitu si aksennya itu udah diketahui kalau di soal.
A aksennya 2,2 ya. Untuk B aksennya 3,4 ya. 3,4. Untuk C aksennya yang terakhir 8,1. Oke. Ya. Ini adalah titik-titik yang ada di koordinat kartesius. Tadi kita sudah mengetahui bahwasanya A aksen itu misalnya ya adalah A ditambah dengan transformasinya. Berarti untuk mencari T ya, untuk mencari T atau pergeserannya, yaitu T sama dengan berapa? A aksen dikurangi dengan A. Nah, karena A aksen sudah ada, yaitu 2,2, oke, dikurangi dengan A-nya negatif 9, negatif 4. Nah, T. Berarti T-nya itu 2 dikurangi negatif 9, berarti 11. 2 dikurangi negatif 4 berarti berapa? 6. Berarti pergeserannya itu adalah sejauh 11 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas karena positif. Kalau misalnya kalian belum yakin akan jawaban T ini, ya kita tinggal gunakan yang B aksennya apakah sama atau berbeda. Ya. Berarti untuk mencari T-nya itu adalah B aksen dikurangi dengan B. Ya. B aksennya 3,4. Oke, dikurangi dengan B-nya negatif 8, negatif 2. 3 dikurangi negatif 8 berapa? 11 positif kan? Kemudian 4 dikurangi negatif 2 berarti 6. Ternyata masih sama untuk transformasinya. Yang terakhir, misalnya kalau kalian belum yakin dengan jawabannya, ya, kita cari transformasi di titik C. Translasi ya. T sama dengan C aksen dikurangi dengan C. Berarti C aksennya berapa? 8,1. Dikurangi dengan C-nya itu negatif 3, negatif 5. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa T-nya itu 8 dikurangi negatif 3, 11 ya. 1 dikurangi negatif 5, 6. Berarti untuk keseluruhan ya, untuk ketiga-tiganya itu benar bahwasannya P-nya itu atau pergeserannya itu 11,6. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifatnya. Apa sih sifat-sifat dari translasi setelah kita belajar translasi di titiknya, kemudian translasi garis, dan yang terakhir tadi translasi bidangnya ya. Oke. Berarti sifat dari translasi ini yang pertama, bangun. Bangun ini bisa titik, bisa garis, bisa bidang juga. Yang digesernya atau yang ditranslasikannya tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Berarti kan tadi ya di masalah 3, segitiganya misalnya ada di sini nih, misalnya ya. Segitiganya misalnya ada di sini. Kemudian ditranslasikan sejauh misalnya segini nih. Sejauh segitu misalnya ya. Jadi ukuran segitiganya dan bentuk dari segitiganya tetap seperti itu, tidak akan mengalami perubahan ukuran dan perubahan bentuk. Kemudian untuk sifat yang kedua itu ya, sifat yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi pastinya ya. Dari yang tadinya misalnya kita punya kita punya segitiga siku-siku misalnya ya, digeser nih misalnya sejauh ini misalnya, sini misalnya digesernya, berarti akan mengalami perubahan posisi. Jadi ini adalah sifat-sifat dari translasi, tidak akan mengalami perubahan bentuk atau ukuran dan akan mengalami perubahan posisi. Seperti itu sifat-sifat dari translasi. Dan yang terakhir adalah komposisi transformasi. Yang terakhir berarti ya, kita belajar tentang komposisi transformasi. Apa sih komposisi transformasi ini? Nah, kita tadi sudah belajar
di masalah 1 ya, di masalah 1 tadi sudah belajar. Misalnya nih, kita punya titik A ya, X, Y misalnya. Ditranslasikan, digeserkan sejauh A, B. Ya. Kemudian aksennya itu kan pasti jadi X ditambah A, Y ditambah B kan. Ini adalah 1 kali translasi atau 1 kali transformasinya. Kemudian untuk komposisinya seperti apa? Nah, si A aksen ini yang tadinya udah ada bayangannya, yaitu X tambah A dan Y tambah B, ditranslasikan lagi, ditransformasikan lagi sejauh C, D. Oke? C kanan kiri, D atas bawah. Sehingga A double aksennya itu jadi X ditambah A ditambah C, nah ini ya, koma, Y ditambah B ditambah D. Maka inilah yang dinamakan dengan komposisi transformasi. Seperti itu. Ini adalah komposisi transformasi. Kalau misalnya kita contohkan dalam bentuk soal, ya, misalnya kita punya titik A nih, 1,2 misalnya. Kemudian ditranslasikan sejauh yang pertama itu P1 misalnya 2,3 dan ditranslasikan lagi sepanjang ya 1,2 misalnya. Nah, dari sini kita bisa mencari secara langsung, berarti karena ada 2 kali pergeseran ya, berarti A double aksen karena ada 2 kali pergeseran. Sehingga di sini kita bisa memasukkan yang pertama itu titik awalnya ya 1 dan 2 ditambah dengan pergeseran yang pertama 2 dan 3 ditambahkan dengan pergeseran yang kedua 1 dan 2, sehingga hasilnya itu 1 tambah 2 tambah 1 berapa? 4 kan? 2 tambah 3 tambah 2 berarti itu 7. Sehingga hasil dari translasi atau bayangannya yaitu ada double aksennya 4,7 ya, 4 ke kanan dan 7 ke atas. Seperti itulah untuk pertemuan kali ini sudah Bapak sampaikan seluruhnya, translasi, jenis-jenis translasinya, kemudian sifat-sifat translasi, dan yang terakhirnya itu di komposisi transformasinya. Nah, untuk closing statement, Bapak punya quotes ya yang dirangkai sendiri. Ketika kamu tidak berhasil, artinya itu berarti kamu itu bukan gagal, namun kamu sedang menghabiskan jatah gagalmu, seperti itu ya. Dan ketika di BDN ini atau di belajar dari rumah PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, di next untuk slide selanjutnya ya, kita jangan berkecil hati karena Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Berarti kita niatkan untuk sekolah, untuk mengaji itu mencari ilmu, niscaya Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Seperti itu. Terima kasih atas segala perhatian ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bermanfaat ya, menjadi keberkahan bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.